Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, WB Billy. Nah, di video-video yang kemarin saya sudah menjelaskan beberapa materi tentang materi SKB berbasis CBT ya. Dan pada hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit sharing ataupun pengalaman pribadi saya ini sebenarnya yang telah melakukan rentetan acara ataupun rentetan kegiatan dari proses seleksi CPNS bidang SKB ini, yaitu wawancara dan micro teaching. Barusan saya memang sudah menjalani rentetan kegiatan tersebut dan saya baru selesai. Setelah selesai saya langsung membuat konten ini. Nah, wawancara dan micro teaching yang saya lakukan pada 8 Desember mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan micro teaching ataupun wawancara pada hari berikutnya tanggal 9, 10 sampai tanggal 13 kalau saya tidak salah. Kemudian bagi teman-teman yang hari kemarinnya tanggal 7 Desember sempat mengalami gangguan ataupun gangguan teknis pelaksanaan wawancara dan micro teaching yang belum ada kabar tentang kapan penundaan itu akan dibuatkan waktunya kembali. Nah, jadi saya akan memberikan sedikit pengalaman ya pada teman-teman. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan pengalaman saya ini untuk dijadikan teman-teman bisa lebih siap dalam proses wawancara dan micro teaching nantinya. Nah, di sini yang pertama kita tentu akan diberikan link, itu berupa link Zoom, biasanya dikirimkan melalui email masing-masing peserta, melalui email yang teman-teman daftarkan sewaktu mendaftar CPNS 2021 ini. Jadi silakan cek linknya di sana. Kalau misalnya teman-teman tidak ada di kotak masuk, silakan cek pesan ataupun emailnya di spam. Biasanya kalau tidak ada di kotak masuk, pasti emailnya masuk ke spam. Jadi mohon dicek kembali. Nah, hari ini saya tadi pagi mendapat wawancara pukul 9.30. Memang secara kesiapan dari Kemdikbud ini belum terlalu siap, karena hal ini dinyatakan bahwa tadi saya juga sempat menunggu beberapa jam sampai saya bisa masuk ke dalam ruang Zoom, dan kemudian di ruang Zoom ataupun di ruang tunggu dan di ruang transit saya menunggu hampir 2 jam lebih mungkin di saat itu, sampai saya dipindahkan ataupun dialihkan ke ruang Zoom lain yang merupakan ruang Zoom khusus verifikator, dan kemudian setelah dari verifikator saya diarahkan menuju ruang Zoom wawancara. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses verifikator peserta melalui Zoom ini. Jadi memang di waktu kita melaksanakan SKD ataupun SKB berbasis CBT kemarin itu, verifikasinya jelas kita ya disuruh menunggu di ruang tunggu, kemudian kita akan dipanggil satu persatu dan akan diperiksa, dan kemudian akan kita masuk ke dalam ruangan. Nah, berbeda halnya jika verifikasi ini dilakukan melalui ruangan Zoom. Jadi saya akan sedikit menjelaskan beberapa proses verifikasi yang dilakukan pada proses wawancara dan micro teaching. Pertama, verifikasi peserta yang dilakukan oleh verifikator. Mohon maaf, sini saya salah tulis. Nah, proses verifikasi berkas yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah kartu peserta SKB dan KTP. Nah, setelah teman-teman masuk ke link yang telah diberikan ke email teman-teman masing-masing, dan kalian akan masuk ke ruang Zoom utama. Di sana akan banyak sekali peserta dari berbagai fakultas, berbagai program studi di unit kerja tempat teman-teman pilih di satu universitas. Nanti di sana teman-teman akan dikumpulkan di ruang Zoom itu, dan kemudian peserta akan, setelah menunggu beberapa lama, pengalaman saya tadi, saya menunggu hampir 2 jam lebih bahkan 2 jam saya menunggu di ruang utama tersebut, sampai mengira bahwa ini ada gangguan teknis, ini kemungkinan besar ditunda. Tetapi setelah saya menunggu beberapa lama, akhirnya saya dipindahkan ke ruang verifikator dan saya melakukan verifikasi. Nah, di saat proses verifikasi, verifikator meminta kita untuk menyiapkan yang pertama, cek kartu peserta SKB yang telah kita print tadi, yang telah kita print waktu SKB itu mohon disiapkan, itu sudah di print karena akan ditunjukkan di waktu verifikasi tersebut. Kemudian KTP akan kita tunjukkan juga, jadi satu persatu terlebih dahulu kartu peserta, kemudian KTP yang akan kita tunjukkan, dan kita menunjukkan tanpa harus menutupkan muka kita. Jadi sama halnya kita bersuah foto di waktu kita pendaftaran. Jadi KTP-nya kita pegang, kemudian muka kita jangan sampai tertutupi. Begitu dengan
juga dengan SKB. Dan kemudian peserta nantinya akan diminta untuk memegang kartu peserta dan KTP secara bersamaan untuk dilakukan screenshot. Nah, mungkin tujuannya adalah sebagai barang bukti ataupun bukti kegiatan yang akan dilakukan kepada Kemendikbud. Nah, setelah itu peserta akan diminta mencatat token yang disebutkan oleh verifikator nanti. Nah, nantinya verifikator akan menyebutkan token, masing-masing token untuk wawancara ada 1 token, kemudian untuk micro teaching ada 2 token. Jadi ada 2 buah token yang akan disebutkan oleh verifikator. Nah, kemudian peserta setelah menyebutkan token tadi dan token tersebut teman-teman catat di kertas ataupun di buku dan di tempat lain, peserta akan dikembalikan ke ruang transit Zoom ataupun ruang tunggu Zoom ataupun ruang utama Zoom sewaktu pertama kali kita masuk. Dan kita akan menunggu beberapa saat. Nah, pada pengalaman saya tadi, setelah saya verifikasi tidak lama, sekitar beberapa menit, 10-15 menit, baru saya dialihkan ke ruang Zoom khusus untuk wawancara. Oke, kemudian setelah saya masuk ke ruang wawancara, ya peserta nantinya akan diminta untuk menyebutkan kode token yang telah diberikan oleh verifikator. Jadi kode token yang telah diberikan khusus untuk wawancara, jadi ada 2 jenis token. Jadi teman-teman cukup menyebutkan token yang khusus wawancara saja. Nanti sebutkan token tersebut dan wawancara ataupun micro teaching akan segera dimulai setelah penyebutan token. Ya, kita masuk ke proses wawancara. Nah, wawancara tadi ya hampir sama dengan wawancara-wawancara yang lain, pekerjaan pun sama. Pertanyaan yang masih saya ingat karena saya baru saja melakukan proses wawancara itu, jadi setelah saya melakukan kegiatan wawancara micro teaching, saya langsung membuat konten ini, jadi pertanyaan-pertanyaan itu masih fresh di ingatan saya. Pertanyaan wawancara yang pertama, jelaskan secara singkat tentang profil diri Anda. Jadi teman-teman diminta untuk menjelaskan tentang profil diri Anda secara singkat. Jadi di sini teman-teman tidak perlu menyiapkan CV karena mereka tuh tidak meminta kita tuh menjelaskan tentang CV kita atau menunjukkan CV kita. Tetapi mereka hanya ingin mendengar dari kita, penjelasan kita, bagaimana profil dari kita berdasarkan apa yang kita katakan. Jadi saya hanya menyebutkan bahwa saya lulusan S1 di sini, S2 di sini, dan kemudian saya bekerja di tempat ini ataupun sedang tidak bekerja, silakan disebutkan. Nggak usah terlalu banyak, jadi mereka juga tidak menginginkan kita menyebutkan profil apalagi sudah menyangkut keluarga, jadi mereka sudah tidak prepare akan hal tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa Anda ingin menjadi PNS? Tentu teman-teman sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan seperti ini, dan pertanyaan ini memang benar muncul, ditanyakan oleh pewawancara. Kemudian, kenapa Anda ingin menjadi dosen? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya juga sudah teman-teman siapkan, termasuk saya, jadi juga sudah menyiapkan jawaban dari pertanyaan ini, kenapa Anda harus menjadi dosen. Ya, jadi teman-teman mohon persiapkan pertanyaan sebaik-baiknya. Saran saya, kalau ditanya kenapa ingin menjadi PNS, ya buat saja jawabannya ingin mengabdi gitu, bukan alasannya pekerjaan. Oke. Nah, kemudian kalau ingin menjadi dosen sama, jangan alasannya pekerjaan, tetapi ingin sharing ilmu atau membagi ilmu atau ingin bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi arah jawabannya ke sana. Jadi silakan teman-teman berimprovisasi. Jadi intinya jawabannya mengarah ke sana. Kemudian kenapa Anda memilih unit kerja atau formasi di universitas ini? Nah, tadi khususnya saya yang orang Sumatera, kemudian memilih formasi yang berada di Ternate di Maluku Utara sana, tentu menjadi pertanyaan buat mereka kan. Jadi jawaban saya cukup moderat menurut saya, yaitu saya tertarik dengan Indonesia bagian timur sebagai tempat saya mengabdi sebagai PNS, begitu jawaban saya tadi. Terus saya beralibi bahwa salah satu universitas di sana itu adalah salah satu universitas yang terbaik yang berada di Indonesia bagian timur. Jadi saya memberikan jawaban yang seperti itu. Namun ini ya berbeda-beda, nanti kan bisa jadi pewawancara tidak menanyakan hal ini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya alami yang telah melaksanakan wawancara barusan ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah bekerja dan sedang bekerja sekarang? Gitu. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman sekarang. Jika ingin menyampaikan teman-teman sedang bekerja, ya silakan. Jika tidak bekerja juga ya silakan. Atau mungkin teman-teman adalah salah satu atau peserta yang baru lulus atau fresh graduate yang ya setelah lulus langsung melamar sebagai CPNS.
Jadi teman-teman silakan berimprovisasi dari pertanyaan-pertanyaan ini, silakan teman buat jawaban yang sebaik-baiknya. Pertanyaan keenam, apakah Anda pernah membuat suatu kegiatan dan Anda merupakan koordinator dari kegiatan tersebut. Coba jelaskan bagaimana kegiatan tersebut Anda laksanakan. Jadi kita itu dibuat bercerita tentang suatu kegiatan ataupun satu acara yang pernah kita laksanakan, di mana kita adalah salah satu koordinator dari acara tersebut. Jadi silakan teman-teman mengingat-ingat kembali kegiatannya di waktu di kampus ataupun kegiatan di masyarakat yang ya kalau bisa yang berkaitan dengan akademik gitu, ataupun kegiatan yang bisa mengarah ke pengabdian kepada masyarakat, karena itu lebih punya poin plus menurut saya gitu, seperti itu. Jadi kegiatan kita adalah kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi silakan jelaskan rentetan acaranya, apa saja kegiatan yang ada di acara tersebut, dan bagaimana porsi Anda di dalam kegiatan tersebut. Oke, mungkin itu. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketujuh, apakah Anda melakukan pengabdian kepada masyarakat? Nah, itu memang terkait tadi. Nah, jika teman-teman pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik di waktu kalian teman-teman berkuliah, ataupun bagi teman-teman yang sudah pernah bekerja sebagai pengajar ataupun dosen di kampus swasta yang pernah melaksanakan pengabdian, nggak apa-apa, ceritakan saja. Jadi itu tidak jadi masalah sih seharusnya. Ya, ceritakan saja apa pengalaman pengabdian yang teman-teman berikan kepada masyarakat di waktu-waktu terdekat atau di masa lalu yang pernah teman-teman lakukan. Yang kedelapan, nah berdasarkan latar belakang pendidikan Anda, kira-kira apa saja mata kuliah yang bisa Anda ampu nantinya. Jadi memang itu kita memproyeksi gitu. Kira-kira berdasarkan dengan background pendidikan kita, apakah apa saja jenis ataupun mata kuliah yang bisa kita ampu nantinya setelah kita diterima sebagai dosen. Jadi seperti itu, mereka menanyakan pertanyaan yang lebih menginginkan kita untuk memproyeksi di masa depan. Jadi kita jawab aja ya sesuai dengan mata kuliah yang pernah kita ambil sewaktu S1, itu sesuaikan saja. Kalau misalnya ada nama mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum di universitas ataupun prodi di sana, bahkan lebih bagus gitu. Jadi teman-teman lebih luwes dalam menjawabnya. Ya mungkin seperti itu, ya bisa disebutkan beberapa mata kuliah dan kemudian kenapa Anda mengampu mata kuliah tersebut gitu. Jadi pertanyaannya hampir seperti itulah kira-kira teman-teman. Dan yang terakhir pertanyaan wawancaranya adalah apa harapan Anda? Mohon maaf ini saya salah tulis. Apa harapan Anda dan apa yang Anda lakukan jika dinyatakan lulus pada tes CPNS pada tahun ini? Jadi mereka itu lebih ingin mengetahui apa yang teman-teman lakukan jika teman-teman sudah dinyatakan lulus CPNS. Jadi seperti itu sih pertanyaannya, tidak terlalu sulit dan tidak bersifat terlalu dalam pertanyaannya, hanya saja kita dituntut untuk menjawab sesuai dengan konsekuensi, sesuai dengan kenyataan real yang ada di kehidupan kita sih. Jadi seperti itu. Mohon bagi teman-teman yang sudah menonton video ini bisa mempersiapkan sebaik-baiknya proses wawancara, sehingga nantinya teman-teman bisa lebih mudah dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada di wawancara tersebut. Nah, selanjutnya setelah selesai wawancara, peserta akan diminta leave room atau meninggalkan ruang Zoom wawancara tadi. Kemudian peserta akan kembali masuk ke ruang tunggu Zoom melalui ruang tunggu Zoom tadi yang saya sebutkan, atau boleh teman-teman klik ulang link yang dikirimkan ke email, kemudian teman akan masuk lagi ke ruang utama ataupun ruang transit. Nah, setelah itu peserta akan kembali ke ruang tunggu peserta, nantinya peserta akan dialihkan ke ruang tunggu ataupun ruang transit khusus micro teaching. Nah, begitu tadi saya jelaskan. Jadi teman-teman nanti akan dialihkan ke ruang khusus ruang tunggu micro teaching. Oh ya, tadi sempat kelupaan. Jadi memang kalau untuk nama pesertanya sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh di website CPNS Kemdikbud, dinyatakan bahwa kalau untuk penamaan akun atau penamaan avatar dari akun Zoom kita membuat nama panjang kita, kemudian diikuti dengan underscore, kemudian diikuti dengan 3 angka terakhir nomor peserta SKB kita. Jadi begitu. Jadi teman-teman jangan lupa ya buat username, maksud saya, mohon maaf,
buat username dengan nama panjang teman-teman, kemudian diikuti underscore dan diikuti dengan 3 angka terakhir dari nomor peserta SKB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang micro teaching. Pada proses micro teaching, peserta yang sudah masuk ke ruang Zoom uji micro teaching, kemudian peserta akan diminta kembali untuk menyebutkan token yang diberikan oleh verifikator. Nah, sama halnya dengan wawancara, sebelum proses wawancara itu dilakukan, nanti teman-teman sebelum melakukan micro teaching akan diminta menyebutkan kode token yang telah diberikan oleh verifikator sebelum kita melaksanakan wawancara tadi. Jadi prosesnya sama, kemudian setelah kode token itu diinput dan teman-teman akan dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Nah, pelaksanaan presentasi ataupun mengajar ataupun micro teaching. Jadi, peserta nanti diminta untuk menyajikan presentasi dengan alokasi waktu selama 10-15 menit. Jadi, teman-teman yang sudah membuat materi tentang praktek mengajar ini, usahakan materi itu dialokasikan waktunya 10-15 menit. Jika terlalu lama, ya tidak efektif juga. Sama halnya dengan saya tadi, memang materinya saya sudah alokasikan 15 menit, tetapi di-cut di menit ke-10 saya rasa, dan mereka merasa sudah cukup materi tentang materi saya yang saya sampaikan, dan mereka malah langsung meminta saya untuk menutup presentasi ataupun kelas tersebut. Memang mereka membutuhkan bagaimana cara kita membuka kelas, bagaimana isi materi yang kita sampaikan, dan bagaimana caranya kita menutup kelas. Jadi seperti itu, mohon persiapkan sebaik-baiknya. Oke, setelah teman-teman melaksanakan presentasi ataupun micro teaching itu, materi presentasi terdiri atas pembuka, isi dan penutup sudah saya jelaskan. Kemudian setelah presentasi, penguji akan menanyakan terkait materi yang disampaikan oleh peserta. Nah, tadi terdapat 2 orang penguji, dan penguji pertama itu malah bukan bertanya tetapi lebih menyarankan gitu. Dari materi yang saya sampaikan, ada baiknya seperti ini, ada baiknya seperti ini, ada baiknya seperti ini. Jadi memang berupa saran, bukan pertanyaan gitu kan. Terus beliau sempat menanyakan bahwa apakah materi yang Bapak sampaikan ini sudah cukup atau ada kegiatan lain lagi yang membuat mahasiswa itu lebih paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, itu pertanyaan disampaikan oleh penguji pertama, dan jawaban saya yang saya berikan adalah melaksanakan praktikum. Memang selain proses belajar mengajar di kelas, ada baiknya dilakukan proses praktikum. Jadi jawaban saya seperti itu, dan kemudian ada tugas. Nah, tugas mandiri ataupun PR nantinya yang akan dikerjakan oleh mahasiswa di rumah ataupun secara mandiri ataupun secara berkelompok. Jadi itu sih nanti dari penguji pertama. Nah, dari penguji kedua, pertanyaannya adalah lebih mendalam terkait materi. Tadi saya menjelaskan materi tentang sistem pencernaan, kemudian beliau menanyakan tentang kira-kira secara kimiawi apa saja yang dibutuhkan oleh sistem pencernaan dalam melakukan pencernaan. Nah, memang di sistem pencernaan kalau tidak mikroba biasanya diperlukan enzim sebagai sistem pencernaan secara kimia dan mikrobiologi. Jadi seperti itu. Pertanyaannya masih berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, jadi teman-teman tidak usah bingung gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya, bisa jadi di micro teaching teman-teman bisa berbeda kondisinya dengan apa yang saya alami tadi. Kemudian peserta diminta untuk menutup presentasi ataupun menutup kelas, dan kemudian presentasi selesai, peserta diminta untuk leave dari ruangan Zoom, dan proses rentetan dari proses kegiatan SKB, wawancara dan micro teaching telah teman-teman laksanakan. Jadi seperti itu. Jadi mereka sudah sudah melakukan penilaian dan meminta kita untuk segera meninggalkan ataupun leave dari ruang Zoom karena ada peserta lain yang sudah mengantri. Mungkin segitu saja hal yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, karena ya memang CPNS pada tahun ini sangat berbeda gitu kan, di mana SKB-nya sudah mempunyai passing grade gitu kan. Bagi teman-teman yang tidak lolos passing grade termasuk saya, passing grade bahasa Inggris saya tidak lolos. Jadi sama-sama berdoa semoga ada pengecualian untuk passing grade tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.